Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cukup Siang, terdengar Pak. Pak Siang, Alif. Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. Oke. Terima kasih sekali atas kesempatannya, terutama dari Pak Safi'i dan Pak Deswan. Ini salam kenal. Eh, Terima kasih sudah diajak untuk ikut berbagi di FPLA Kulon Progo dan Bantul ini. Karena biasanya saya mainnya di Jogja, di kota Jogja itu di FPUB Muda, Pak Safi'i. Nah, ini sekarang bisa bersyukur bisa sampai ke Bantul dan Jogja. Dan teman-teman FPLA semua juga yang sangat saya hormati dan banggakan, serta Bapak dari Pusam ini ya, ada yang dari Pusam on cam-nya ini. Terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen boleh ya, Pak? Boleh. Mau share screen juga ikut Pak Safi. Monggo, Pak. Oke. Bisa ya, Pak? Sudah ya? Sudah, Bisa kenalan Pak Alif. Oh, siap, siap. Saya Alif, apa temannya Pak Syafi'i, dari UII dan juga dengan Pak Deswan. Saya dari FTI, saya di FTI di Fakultas Teknologi Industri di jurusan Teknik Industri. Tapi saya dosen MKWU, mata kuliah wajib universitas ya. Jadi mengajar di hampir semua prodi di UII, terutama mata kuliah yang sangat berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu Pancasila, kewarganegaraan, filsafat, kemudian etika, komunikasi, dan hal-hal yang berhubungan sekali dengan apa yang kita bicarakan juga, sekaligus mata kuliah keagamaan seperti Islam Ulil Albab kalau di kita, Pak Syafi'i. Jadi mungkin akan ada korelasi yang cukup berhubungan sekali. Itu Pak Syafi'i. Saya tinggal di Salam ini, jadi saya ini online dari Salam, Magelang. Jadi sudah luar provinsi ini, Pak. Sudah luar provinsi dari Salam, Magelang. Semoga tidak mati listrik nih yang sangat saya takutkan ini. Itu ya Pak, mungkin perkenalan cukup ya Pak ya. Nah, jadi Siap. ya. Ya saya kadang-kadang terlibat ngisi di FPUB Kota Jogja, kemudian di ada ya forum-forum pemuda Nusantara di Jogja itu ada, kemudian ada Kesbang Kota, biasanya saya sering mengisi dulu dari 2007 sampai 2014 lah, ada kemah bakti dan sebagainya di Kota Jogja itu. Jadi sering berhubungan dengan pemuda dan warga Kota Jogja terutama. Itu mungkin sekarang izin share screen ya. Saya masuk ya Pak, kelihatan ya Pak? Ya, kelihatan. Oke. Alhamdulillah. Saya diminta oleh Pak Syafi'i dan teman-teman dari Pusham, dari Pak Syafi'i ya, untuk bicara tentang urgensi toleransi dalam keberagaman, atau saya mungkin memberikan unit ya, urgensi untuk bertoleransi dalam keberagaman. Nah, tadi sudah disampaikan realita dan atau kenyataan kita bahwa keberagaman kita dalam hal keberagamaan terutama tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ini kan sangat luar biasa sekali. Betul ada 4.200 agama ya konon katanya seperti itu, dan penyebutan terkait nama Tuhan pun banyak sekali Pak Syafi'i ya. Pak Deswan dan teman-teman sahabat-sahabat sekalian, penyebutan kata Tuhan tuh banyak sekali kan. Jadi saya pernah saya lupa tapi banyak sekali pokoknya ya. Kata Tuhan tuh namanya banyak sekali. Nah, kemudian kalau kita bicara pluralitas, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Syafi'i, di Indonesia itu luar biasa, ya, mulai dari agama, kemudian suku bangsa, budaya, ya. Ada yang bilang kita punya suku bangsa sampai 997, kalau antropolog dari Belanda itu namanya von Vollenhoven, kemudian ada yang bilang juga sampai 1200-an konon katanya kan, dan itu belum lagi ditambah bahasa dan subbahasa daerah. Jadi kalau kita bicara pluralitas, keberagaman itu sangat luar biasa, heterogenitas yang kita miliki, baik dalam hal agama, kemudian budaya, gagasan, bahkan tentang berbagai hal, kemudian aktivitas dan tindakan kita dalam berbangsa dan bernegara, kemudian karya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan atau mata pencarian hidup dan sebagainya, ini luar biasa sekali. Nah, tapi saya ingin masuk ke lebih spesifik terkait ini yang menjadi bahasan kita, yang diminta oleh Pak Syafi'i, pertama tentang bagaimana urgensi toleransi dalam keberagaman. Mungkin lebih difokuskan pada umat beragama, kaitannya dengan FPLA dan peran serta kontribusinya seperti itu. Nah, kalau menurut saya agama di Indonesia itu kalau kita berangkat dari
kita sebagai bangsa dan negara, jelas kita bertipikal sangat plural, terutama pluralitas yang bercorak primordial ya. Kita kan sangat primordial sekali, sentimen primordialitasnya tinggi sekali seperti itu. Bahkan mungkin kalau kita mengikuti pilkada dan berbagai hal yang terkait dengan demokrasi lokal dan politik lokal, itu kan sentimen kedaerahan, sentimen isu putra daerah, atau bahkan kalau kita lebih tarik lebih jauh, primordialitas itu kan luar biasa. Ini kan yang seringkali tidak jelas antara kompetensi, kemudian kapabilitas dengan isu putra daerah ya. Seringkali orang yang dari daerah tersebut mungkin tidak lebih baik dari orang yang dari luar daerah. Ukurannya kan adalah kompetensi, kapabilitas, integritas misalnya kan, tapi seringkali isu-isu primordial untuk urusan politik dan misalnya demokrasi lokal, di aras lokal itu kan seringkali mengalahkan kompetensi, kapabilitas dan sebagainya. Nah, ini pun seringkali kemudian menggunakan seperti yang tadi dikatakan Pak Syafi'i, term-term agama itu masuk juga kan, karena agama dijadikan alat politik dan agama dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan, bahkan alat legitimasi bagi kekuasaan. Nah, ini yang terjadi di kita. Kemudian secara historis ada masalah juga, seringkali agama dituduh secara historis itu ikut andil dalam memicu konflik. Ya, secara historis kita bisa melihat kan banyak konflik yang terjadi, konflik sosial ataupun konflik horizontal itu seringkali terjadi tertuduh agama sebagai bagian yang ikut memberikan kontribusi memicu konflik seperti itu, atau bahkan seringkali bahkan dikatakan sebagai sumber konflik ya, yang itu padahal seperti yang tadi dikatakan Pak Syafi'i, bukan ajaran agamanya yang salah, bukan kemudian nilai-nilai atau value agamanya yang salah, karena tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, perpecahan dan juga permusuhan, tapi jelas tafsir atas agama. Nah, ini yang jadi masalah kan. Tafsir atas agama, siapa yang kemudian memiliki otoritas untuk menafsirkan hal yang terkait dengan ajaran agama, itu yang kemudian cukup menjadi sumber masalah. Sedangkan tadi Pak Syafi'i sudah mengatakan kalau kita ingin melihat dalam Islam misalnya yang betul-betul bisa memberikan arah beragama yang moderat, yang di tengah-tengah, ya kita bisa bicara NU dan Muhammadiyah misalnya. Dan teman-teman kita di Katolik, di Kristen, di Hindu, Buddha, dan bahkan Konghucu, saya rasa nilai-nilai agamanya pun sama, tidak mengajarkan permusuhan dan pertikaian atau bahkan perpecahan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, agama di Indonesia seringkali ya, ini kalau kita bisa baca bersama, umat beragama itu seringkali bersikap monopoli kebenaran ajaran agamanya. Nah, ini yang seringkali terjadi kan oleh para elit-elit agama seperti itu ya, yang seringkali menggunakan agama sebagai alat kekuasaan atau alat politik ya. Oh, Pak Safi, mohon maaf tadi FPI kan disebut Pak Safi ya, sudah bubar ya Pak Safi ya. FPI ya, sudah bubar betul ya. Itu udah bubar resmi ya Pak Safi ya. Itu resmi ya Pak Safi secara hukum ya. Nah, oke, jadi seringkali bersikap memonopoli kebenaran ajaran agama seperti itu. Kemudian umat beragama itu seringkali juga bersifat konservatif, merasa benar sendiri atau dogmatis, karena ajaran agama pada dasarnya memang akan berbentuk sangat dogmatis ketika kemudian dipahami secara kaku, secara literal ya, bahkan pemahamannya tekstualis ya. Nah, artinya dia umat beragama yang seringkali memahami agama gitu ya, seringkali secara tekstual dan skripturalis atau literal sekali, hanya melihat ayat tapi kemudian tidak mengkontekstualisasikan dan dibaca dalam konteks kekinian, atau bahkan seringkali bahkan elit agamanya yang melakukan hal tersebut seperti itu kan, untuk kemudian menggunakan ayat-ayat agama untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan demi kekuasaan atau politik seperti itu. Nah, ini yang menjadikan kemudian agama sumber konflik atau bahkan memecah seperti itu. Nah, harusnya kemudian kita bisa melihat lebih jauh ya, toleransi beragama di kalangan umat beragama senantiasa berkembang pandangan yang bercorak partikular, yaitu klaim kebenaran. Ini yang sering terjadi. Yang terjadi kita adalah klaim kebenaran atau religious truth claim seperti itu kan. Kita seringkali merasa paling benar dibanding yang lain, bahkan kemudian menegasikan yang lain atau agama yang lain di others itu sebagai yang berbeda dengan kita adalah salah. Nah, ajaran-ajaran seperti ini menjangkiti sebagian masyarakat kita, yang kemudian itu ditambah dengan kemajuan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi ya, kemampuan untuk membedakan mana yang hoax, mana yang ujaran kebencian, mana yang hate speech, mana yang memecah gitu kan. Akhirnya kemudian terjadi kelompok satu menegasikan yang lain,
karena ajaran agama yang diajarkan dan diterima seperti itu, karena mungkin ustadz yang diikuti atau guru agama yang diikuti itu guru agama yang tidak jelas sanad ilmunya. Banyak di antara masyarakat kita yang itu menjadi tugas FPLA juga, pemuda-pemuda lintas agama ini, untuk kemudian memberikan pendampingan secara literasi kepada masyarakat, bagaimana memilih ustadz, pendeta yang baik ya di YouTube dan sebagainya. Ini kan ngeri kan. Seringkali bahkan ada orang NU mungkin atau orang Muhammadiyah, tapi ustadz atau guru agama yang diikutinya tidak jelas sanad ilmunya kan, sedangkan belum apa-apa sudah mengatakan bahwa yang sudah ngaji, yang sudah mondok puluhan tahun ya, seperti kita sebut saja Kiai Said Agil Siroj misalnya kan, kita sebut saja Gus Dur, itu kan dikafirkan, dimurtadkan ya. Kiai Haji Habib Quraisy Shihab bahkan kan dikatakan sebagai murtad, kafir, Syiah dan sebagainya, padahal tafsir Al-Misbahnya itu puluhan puluhan jilid dan sebagainya. Ini menunjukkan FPLA perlu berperan juga di wilayah di ranah praktis ya, untuk memberikan pendampingan dan juga penyadaran kepada publik akan pentingnya untuk memilih guru agama atau kajian agama, baik agama Islam maupun yang lain, yang itu jelas sanad ilmunya. Bahwa kita perlu untuk belajar kembali kepada orang yang jelas siapa gurunya, guru dari gurunya siapa dan sebagainya, agar kita kemudian tidak terjebak pada sikap eksklusif dan konservatif seperti itu. Ini yang terjadi di masyarakat kita karena kemajuan teknologi. Ngaji itu kan sekarang jangankan masa pandemi, sebelum pandemi saja orang ngaji tidak lagi duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, duduk di musola untuk mendengarkan pengajian. Tapi orang sudah tinggal buka HP, tinggal buka situs tertentu, YouTube, dan di sana akan dapat guru ngaji. Padahal guru ngaji nggak jelas ya kan, karena by design mereka memang bisa mempermak dirinya untuk seolah-olah sebagai ustadz atau kiai yang luar biasa. Nah ini masalah, dan FPLA saya rasa punya peran juga untuk melakukan pendampingan di wilayah itu. Misal dengan kemudian memberikan inventarisasi mana situs, mana ustadz, mana kiai, mana pendeta yang itu bisa diikuti, yang tidak, yang mana ya. Ini mungkin peran-peran yang sifatnya teknis di lapangan. Kemudian ini yang berbahaya juga sekarang, ada istilah berkembangnya paham supersesionisme seperti itu, yaitu paham dan keyakinan doktrinal teologis ya, bahwa agama yang datang belakangan itu berfungsi itu mengabrogasi atau menggeser agama yang datang sebelumnya. Kalau kita bicara agama, tapi kalau kita bicara ajaran atau mindset pola berpikir, nah ini yang menarik. Seringkali paham-paham agama impor ya, dalam Islam terutama ya, yang datang belakangan, yang kemudian misalnya memunculkan kayak HTI ya, memunculkan kayak FPI, Jamaah Islamiyah dan sebagainya, itu seperti mengabrogasi atau menggeser paham sebelumnya yang sudah jelas mapan dan juga akar kesejarahannya panjang, kayak NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, bahkan misalnya kan ada Jamaah Al-Wasliyah dan sebagainya yang akar historisnya panjang, sudah mengakar, peran bagi kemerdekaan luar biasa, itu kan dieksklusi kan, diabrogasi, bahkan digeser, gak penting. Yang mengatakan bahkan mereka yang baru datang belakangan, cinta tanah air itu nggak ada. Ya kan, hubul waton minal iman, bagi orang Islam cinta tanah air itu nggak ada. Hormat pada bendera merah putih itu kafir, haram. Hormat kepada para pahlawan itu, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu haram. Bahkan memasang gambar presiden itu adalah satu hal yang tidak benar dan haram. Ini kan terjadi gitu loh. Paham-paham yang seperti itu kan masuk, dan celakanya masuk ke ruang-ruang pendidikan, ke SD, ke SMP, bahkan di PAUD atau di TK kan ada seperti itu Pak Syafi'i. Yang kemarin seringkali terjadi kan, ada yang lagu seperti ini kan ya, Islam yes, kafir no. Nah itu kan, Anda coba dibayangkan oleh teman-teman semua ya, yang muslim atau yang non muslim, ada lagu yang di akhirnya kan seperti tepuk anak soleh kan, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati, kemudian Islam yes, kafir no. Anda bayangkan, itu dari saya menyekolahkan anak saya yang sekarang kelas 4, itu di PAUD sudah ada lagu itu. Kemudian perlahan kemudian banyak PAUD yang diberikan pendampingan dan TK itu tidak bisa seperti itu. Akhirnya diganti dengan Islam yes. Nah, gitu, seperti itu. Bayangkan di belakangnya ada kafir no. Nah, itu kan mengerikan sekali. Itu mengerikan sekali, dan itu mengabrogasi dan menggeser bahwa yang lain itu adalah salah dan tidak benar. Itu kepada yang tidak hanya kepada yang lain agama, yang seagama pun seperti itu kan, kayak tadi Kiai Quraisy Shihab, Gus Dur dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus menggerakkan toleransi dalam keberagaman kita, terutama bagi umat beragama. Kita tahu toleransi berasal dari kata Latin ya, tolerare, yang berarti bertahan atau memikul ya.
atau toleran bisa diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat sebetulnya, tapi ada ruang, ada tempat yang di situ ada kebersepakatan bersama seperti itu. Nah, padanan kata toleransi kalau dalam perspektif kami yang Islam, saya yang Muslim, itu tasamuh, yaitu yang berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan. Ya kan, kita memudahkan dan mengizinkan orang untuk ke gereja, orang Kristen, Katolik mengizinkan orang Muslim untuk azan dan didengarkan seperti itu kan, dan sebaliknya gitu. Jadi ini kan bentuk dari saling mengizinkan dan saling memudahkan, tasamuh atau saling mengizinkan. Ya guyonan begini Bapak-bapak, Mas-mas dan mungkin Cak Safi udah tahu Pak Safi ya, Gus Dur pernah bilang kan sebetulnya yang dekat dengan Tuhannya itu adalah umat Kristen, umat Katolik ya. Mas Hieronymus Heron itu sebetulnya yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah Katolik dan Kristen dibanding Islam. Ya, kenapa? Karena ini guyon Gus Dur ya, mohon maaf ya. Karena ketika berdoa umat Kristen dan Katolik memanggil Tuhan dengan Bapa ya kan, kepada Tuhan Bapa ya di surga seperti itu, atau Bapa kami memohon untuk diberikan keberkahan dan sebagainya. Jadi teman-teman kita yang Kristen dan Katolik itu menganggap Tuhan sebagai bapaknya. Begitu dekat kan hubungan antara anak dengan Bapa. Ya kan? Nah, orang Islam tidak sedekat itu kata Gus Dur kan. Kemudian kalau orang Hindu itu lebih dekat juga dengan Tuhannya. Kenapa? Karena memanggil dengan Om Swastiastu kan. Jadi Tuhan itu ibarat Om. Nah, orang Islam itu mau memanggil orang ke masjid aja pakai teriak-teriak kata Gus Dur lewat toa, lewat masjid kan. Allahu Akbar, tapi nggak datang-datang ke masjid. Nah, ini guyon saja bahwa ternyata sebetulnya kita bisa melihat bahwa ternyata yang Islam itu ya perlu untuk berpikir ulang ya, untuk hal-hal yang seperti itu kan guyonan yang tapi bisa membuat kita lebih cair sebetulnya. Nah, kemudian toleransi bisa berartikan sebagai sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan sebagainya. Kalau ditambah lagi ada tawasud tadi kan yang tengah-tengah menurut Pak Safi kan, ada yang seringkali kita harus melakukan tabayun atau klarifikasi dalam berbagai hal. Ini ajaran-ajaran yang bisa kita gunakan. Contoh toleransi dalam perspektif kita yang Islam ya, bagaimana Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah dari Mekah itu kan, kemudian kita tahu membuat Madinatul Charter atau Piagam Madinah, bahwa kemudian berhubungan sosial kemasyarakatan dengan agama lain itu adalah hal yang mutlak dan perlu dilakukan. Ya kan, ada Piagam Madinah yang kemudian seringkali konteksnya saat ini menjadi konsep masyarakat madani yang seringkali disamakan dengan civil society versi Eropa, versi Barat ya. Masyarakat madani itu berangkat dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika beliau membuat Madinatul Charter atau Piagam Madinah untuk bagaimana hidup berdampingan, hubungan sosial kemasyarakatan dengan masyarakat yang berbeda agama dan lain sebagainya tetap dilakukan. Seperti itu. Nah, di Islam ya, yang ini dari perspektif kami yang Muslim dan teman-teman saya rasa yang non Muslim ya, yang Kristen, yang Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan sebagainya punya pemahaman yang sama bahwa toleransi dalam Islam itu ada dasarnya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya, bismillahirrahmanirrahim, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum ya, fastabiqul khairat ilallahi marjuukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, seperti itu. Bahwa kita sudah diajarkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat kebajikan, fastabiqul khairat. Bahwa berbeda atau kemudian beragam itu bagian dari perintah Tuhan untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan, menolong sesama, saling mengizinkan tadi kan, saling memikul bersama walaupun tidak sependapat sebetulnya. Sama juga dengan di Konfusius misalnya kan, Konghucu mengatakan bahwa cintailah sesamamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Di Islam Rasulullah pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Sebagaimana ini jangan disalah gunakan ya Mas Hieronymus Heron ya oleh pemuda-pemuda sekarang kan seringkali begini, cintailah pacar temanmu sebagaimana engkau mencintai pacarmu sendiri. Nah, itu enggak boleh itu ya. Bukan itu maksudnya ya. Tapi kita harus mencintai sesama kita sebagaimana kita ingin dicintai oleh mereka. Nah, tambahan di Islam juga ada satu ayat penting selain ayat ini, yaitu Al-Hujurat ayat 13 ya. Teman-teman yang non-muslim bisa membuka nanti bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu sudah dibuat oleh Tuhan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Karena yang paling mulia di antara kamu, kata Tuhan, adalah yang paling bertakwa, yang saling berbuat kebaikan kepada yang lain. Nah, ini perspektif Islam ya, perspektif kami, dan saya rasa teman-teman dari umat beragama lain di FPLA ini sama punya ajaran yang tidak berbeda jauh dengan hal tersebut, bahwa saling mengajarkan untuk berbuat baik, bertindak adil kepada siapapun, untuk tidak mengolok-olok dan menjelek-jelekan yang lain. Jangan-jangan kata Tuhan, yang kita olok-olok, yang kita jelek-jelekan lebih baik dibanding kita. Itu kan ada juga di Al-Hujurat ayat 10 dan 11 di Al-Quran di versi agama kami. Jadi siapa tahu ya, yang kita jelek-jelekan itu lebih baik dari kita. Ini kan jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Dan itu bentuk atau bagian dari toleransi. Karena sebenarnya adanya sebab konflik keagamaan di Indonesia itu ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, sifat agama itu kan mengandung tugas dakwah. Nah, masalahnya kalau dakwah yang dilakukan dengan cara yang salah, dakwah yang dilakukan dengan cara yang agitatif, yang kemudian hate speech, menjelekkan yang lain, ya karena ajaran yang salah, bukan agamanya yang salah, tapi tafsir atas agama yang salah, mengikuti tafsir atas agama yang salah, yang terjadi konflik. Kemudian diikuti juga oleh masyarakat yang pengetahuan keagamaannya rendah. Apalagi kalau ustadznya juga rendah dan karbitan seperti itu, nggak jelas sanad ilmunya, tapi dikasih panggung kan. Kemudian seringkali tidak mampu menahan diri. Ini kan perlu dilatih ya. Kemudian kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi. Kita perlu untuk meyakini agama kita yang paling benar, tapi tadi perlu untuk kemudian memberikan ruang bagi yang lain untuk masuk dan berdialog seperti itu. Seperti FPLA kan punya peran di situ. Kemudian seringkali kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain. Ini perlu latihan dan perlu kebersamaan. Jadi saya rasa FPLA bagian dari untuk menghilangkan kecurigaan dan kemudian saling jujur kepada yang satu dengan yang lain, ya kan? Kemudian masih kurangnya saling pengertian dalam menghadapi perbedaan seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan FPLA bagi saya punya peran untuk dialog agama. Perannya berarti kan di sini. Dialog agama sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama, terutama Anda yang muda-muda, dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama. Di Jogja, di kota itu ada forum persaudaraan umat beragama pemuda, jadi VPUD muda, bukan hanya yang tua-tua saja. Kemudian dialog bukan debat untuk saling mengungkapkan kebenaran pendapat dari seseorang dan mencari kesalahan pendapat orang lain, tapi untuk mempertemukan hal-hal yang bisa dipertemukan ya. Kemudian juga prinsip untuk agree in disagreement seperti itu, untuk setuju dalam perbedaan itu. Jadi kita harus punya prinsip di awal untuk setuju untuk beda, setuju untuk berlapang dada. Ini kata kunci, dan FPLA harus punya peran di sini. Sama dengan yang ingin saya katakan di sini ya, kita di NU, Pak Syafi'i saya rasa sangat paham, kita punya kiai besar namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq ya. Beliaulah yang menelurkan konsep trilogi ukhuwah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah Basyariyah. Nah, seringkali kalangan umat Islam yang kaku, yang radikal, yang keras itu hanya mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Padahal sebetulnya persaudaraan itu bukan hanya dengan sesama orang Muslim, tapi juga dengan sesama orang Muslim dan yang berbeda agama, sesama warga bangsa atau watoniyah. Dan yang ketiga yang paling penting adalah adanya ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Bagaimana bersaudara itu bukan hanya dengan yang sebangsa dan setanah air, seagama dan berbeda agama, tapi dengan seluruh umat manusia. Nah, ajaran-ajaran ini saya rasa perlu untuk disebarkan, dan kita penghasilnya Kiai Haji Ahmad Siddiq itu produk lokal, dan di Nabi Muhammad pun bahkan tidak punya konsep ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariyah. Ini konsep khas asli orang Indonesia yang membahasakan bahwa bersaudara itu bukan hanya seagama, tapi juga sebangsa, setanah air, bahkan seluruh umat manusia. Karena tantangan kita saat ini ada di sini, eksklusivisme agama yang seringkali muncul di depan kita, ekstremisme agama, kekerasan atas nama agama, diskriminasi, dan intoleransi. Ini kan tantangan kita saat ini. 5 hal ini yang sering kali muncul di depan kita. Bagaimana eksklusivisme tadi, agama yang paham yang datang belakangan seringkali mengatakan yang dulu adalah salah dan tidak benar. Padahal akar kesejarahannya lebih kuat seperti itu. Dan ini yang menjadi masalah. Kemudian saya ingin mengutip salah satu pendapat dari seorang teolog Kristen ya, ada Hans Kung ya, itu ada bukunya bagus sekali ya, mengatakan begini, no peace among the nation without peace among religions, no peace among religions without dialogue between the religions, no dialogue between religions without investigation the foundation of religion. Bahwa ternyata tidak akan ada kedamaian di antara bangsa-bangsa tanpa adanya kedamaian di antara agama-agama. Tidak akan ada kedamaian di antara agama-agama tanpa adanya dialog
di antara agama-agama. Tidak ada dialog di antara agama-agama tanpa adanya upaya untuk saling memahami fondasi atau teologi dari masing-masing agama atau pemeluk agama. Jadi bertoleransi, berdiskusi, berdialog itu kan tidak membawa kepentingan kita saja, tapi kita harus menyelami teologi yang lain, menerima bahwa yang lain punya pemahaman yang berbeda. Tapi di awal sudah punya prinsip untuk sepakat untuk tidak bersetuju seperti itu, tapi dengan cara yang baik. Karena apabila kamu hanya mengetahui dirimu sendiri, berarti kamu tidak mengenal dirimu sebetulnya. Kan seperti itu. Ada pepatah demikian, dan bahkan Sayyidina Ali ya, sorry ini bukan Sayyidina Alif nih. Sayyidina Ali mengatakan, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Saya rasa itu sudah cukup mengatakan bahwa orang yang berbeda secara teologi dan keimanan dengan kita, itu memang berbeda dengan kita, tapi tetap saudara kita dalam kemanusiaan. Dan Gus Dur adalah contoh dari praktek ini. Romo Mangunwijaya adalah contoh dari praktek ini. Romo Magni Suseno adalah contoh dari praktek tersebut. Dan banyak tokoh-tokoh agama lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan ini, bahwa FPLA saya rasa punya peran yang sangat luar biasa untuk kemudian menjadi garda terdepan dalam membangun dialog umat beragama, bertoleransi. Dan saya ingin mengutip apa yang dikatakan Gus Dur ya, bahwa semakin banyak titik perbedaan kita, kata Gus Dur, sebetulnya semakin mudah untuk menemukan titik persatuan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Alif. Siap, Mas. Siap. Sudah presentasi.